Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Para jamaah sidang salat Idul Fitri yang mudah-mudahan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatannya. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Dzikruhu atas segala limpahan karunia nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dijauhkannya kita dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikannya kita kemudahan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat yang baru saja kita lewati, yaitu mendapatkannya kita bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga terbuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melewati bulan Ramadan, bulan di mana kita sibuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, tilawah, qiyam, sedekah, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu ibadah yang banyak dilalaikan oleh manusia dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Fatir, di dalam surat Al-Ahzab, dan juga di dalam surat Al-Maidah. Dalam surat Fatir Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab, surat Al-Maidah juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perintah Allah, perintah Rasulnya, dan juga perintah para nabi pada umat-umat terdahulu. Adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang memerintahkan kepada Bani Israel agar mereka mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Maidah, dalam surat Al-Maidah ayat 20, Allah berfirman, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, hendaklah kalian mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan di tengah-tengah kalian para nabi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita,
Yang perlu kita ingat-ingat, senantiasa kita wajib mengingat-ingat nikmat tersebut adalah nikmat ibadah. Nikmat diberikannya kita hidayah taufik, petunjuk untuk melakukan amal-amal soleh. Ini merupakan nikmat yang besar, karena kita tidak akan bisa melakukan salat, puasa, tilawah, membaca Al-Quran. Kita tidak akan bisa melakukan semua itu atau ibadah-ibadah yang lainnya kecuali karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karenanya di dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah yang mengajak kalian kepada keselamatannya, kepada surganya. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kalian hidayah untuk apa? Untuk menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Arab Badui mereka merasa berjasa atas keislaman mereka, di dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Orang-orang Arab Badui datang kepada engkau Muhammad, mereka merasa berjasa atas Islamnya mereka, merasa memiliki jasa atas agama Islam. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan Muhammad, katakan kepada mereka, la tamunnu 'alayya islamakum, jangan pernah sekali-kali kalian merasa berjasa kepadaku atas Islamnya kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah yang telah mengaruniakan, yang telah berjasa atas Islamnya kalian, diberikannya kalian iman. Oleh karena itu ibadah kita, salat kita, puasa kita, semua yang kita lakukan itu semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang besar yang wajib kita ingat tanpa ada campur tangan kita sama sekali para hadirin. Maka hendaklah kita mengingat-ingat nikmat tersebut. Di dalam surat Al-Hujurat Allah juga mengatakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah yang menjadikan kalian semua, yang menjadikan kita cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala menghiasi dada-dada kalian, hati-hati kalian dengan keimanan tersebut. Konsekuensinya apa? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarra ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kalian pun membenci kekufuran, kalian pun membenci kemaksiatan, kalian pun membenci kefasikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat setelahnya? Fadlan minallahi wa ni'mah. Semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Mungkin di antara kita ada yang mengaji kemudian menghatamkannya sebanyak 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau seterusnya. Ketahuilah ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan wajib bagi kita, hendaknya bagi kita mengingat-ingat nikmat tersebut. Ketika kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya manfaat yang pertama yaitu akan timbul dalam hati kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita mengingat-ingat nikmat Allah, akan semakin tinggi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin tambah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita akan tahu bahwa tidak ada yang memberi nikmat apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita mengingat-ingat nikmat Allah, agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang diberikan nikmat lalu mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka tahu ini semua nikmat-nikmat Allah, namun mereka mengingkarinya.
Dengan cara apa mereka mengingkarinya? Yaitu dengan cara menyandarkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyandarkannya kepada kepintaran mereka, menyandarkannya kepada pemahaman mereka, menyandarkannya kepada kehebatan mereka. Ini semua adalah bentuk pengingkaran terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka seraya mengatakan, saya mendapatkan harta yang banyak ini karena kepintaran saya. Saya mendapatkan kedudukan yang tinggi ini karena ilmu yang saya miliki. Saya mendapatkan semua ini karena pemahaman saya yang hebat. Kalla, sekali-kali tidak. Jangan pernah kita menjadi orang yang seperti ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini adalah layaknya Qarun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia harta yang sangat banyak. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kunci-kunci perbendaharaannya Qarun itu tidak bisa dibawa oleh 1 sampai 5 orang, bahkan sampai 7 orang. Ini baru kuncinya, bagaimana lagi dengan hartanya. Namun dengan kesombongannya Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan semua ini disebabkan karena ilmu yang aku miliki. Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan Qarun sebagai orang-orang yang merugi. Manfaat yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tahu ada satu ibadah yang harus kita lakukan, yaitu menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semuanya di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang cukup, berkumpul bersama keluarga, dijauhkannya kita dari mara bahaya, keinginan yang terlaksana, dan keinginan-keinginan yang lainnya, nikmat-nikmat yang begitu banyak yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Maka hendaklah semua nikmat yang kita dapatkan ini semua kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita menambah rasa syukur kita dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri melaksanakan salat, ibadah salat malam, qiyamul lail, hatta warimat qadamah, sampai kedua kakinya membengkak, para hadirin. Beliau salat malam sampai kedua kakinya membengkak. Kemudian dikatakan kepada beliau, alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau, baik yang lalu maupun yang akan datang? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dikatakan seperti itu? Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Fa ya subhanallah, beliau diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Namun beliau menambah rasa syukur beliau dengan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kedua kaki beliau membengkak. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian manfaat yang ketiga, ketika kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan terkikis rasa kesombongan di dalam hati kita, akan terkikis penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati kita, iri, dengki, hasad, riya, sum'ah, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga kita akan merasa taksir, yaitu kita merasa kurang, kita merasa lemah, dan kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir, kalian itu miskin, kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb,
Zat yang maha kaya, yang maha terpuji. Maka semua yang kita miliki para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, kendaraan kita, kedudukan kita, jabatan kita, pangkat kita, kesehatan yang kita rasakan, semua ini adalah merupakan nikmat murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kitanya yang hebat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di dalam surat Al-Mursalat, alam nakhluqukum mimma immahin, bukankah kami yang telah menciptakan kalian dari setetes air mani yang sangat hina, faja'alnahu fi qararin makin, dan kami jadikan dia di dalam rahim ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang tidak ditentukan. Faqadarna fa ni'mal qadirun, kemudian apa? Kami yang membentuk kalian, kami yang membentuk tangan-tangan kalian, kaki-kaki kalian, kepala kalian, mata kalian, sampai kalian menjadi seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Maka jangan pernah sekali-kali kalian mendustakan semua itu. Jangan pernah sekali-kali kalian menyandarkan semua nikmat yang kalian terima kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang amat penting agar kita mengetahui hakikat diri kita, betapa lemahnya kita, sehingga apa? Sehingga menambah rasa syukur kita, menambah rasa tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan semua nikmat yang kita rasakan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi diri saya dan para jamaah sekalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'aana wa qiyamana wa siyamana ya hayyu ya qayyum taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.